Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ardian Dharma Munawar, NIM 08201006 dari kelas PMSJ, ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul pengaruh jumlah pelajaran dan jam belajar saat pandemi virus corona terhadap nilai ujian matematika. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Andi Ardian Dharma Munawar dengan NIM 0806. Berikutnya Romlah dengan NIM 0876. Lalu ada Dika Melia Grahini 0822. Lalu ada Rusdiana 0878. Novita Sandra Nur Saputri 0865. Yang terakhir ada Salva Vernisha dengan NIM 0880. Yang pertama ada pendahuluan. Penyebab variasi kemampuan tanggung jawab belajar matematika adalah ketika siswa diberikan materi oleh guru dan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Penyebab yang lainnya bersumber dari media pelajaran yang kurang mendukung. Kurangnya peralatan yang dapat menunjang proses belajar mengajar juga menghambat dalam penyampaian materi, dan itu berdampak bagi kemampuan siswa dalam menerima materi-materi yang diberikan. Akar penyebab terakhir dan bervariasinya kemampuan tanggung jawab matematika yaitu bersumber dari keadaan lingkungan, di mana sekarang terjadi virus corona yang membuat para siswa belajar dari rumah. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan dari rumah. Alasan kenapa kita memakai metode regresi linear itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari data hasil pengamatan nilai matematika? Bagaimana analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu belajar terhadap nilai matematika? Bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi? Variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon? Lalu yang terakhir, bagaimana pengujian asumsi residual IIDN? Berikut ada tujuan, yaitu untuk mengetahui statistika deskriptif dan dari pengamatan nilai matematika, untuk mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel korespondensi, lalu untuk mengetahui analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Lalu ada untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Manfaat yang diambil dari penelitian yang penulis didapatkan yaitu mengetahui bagaimana pandemi corona, jumlah pelajaran, dan waktu yang dihabiskan untuk belajar bisa membuat nilai matematika menjadi berbeda. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada dua analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu rata-rata, maksimum dan minimum, varians data sampel dan populasi, lalu ada standar deviasi. Adapun analisis korelasi yang langkah-langkahnya, yang pertama menentukan hipotesis, menentukan alfa, daerah krisis, dan statistik uji. Dan jenis-jenisnya itu sendiri ada analisis regresi linear berganda, pengalaman dari regresi linear berganda, uji parameter, dan terakhir ada uji asumsi IIDN. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data yaitu sumber datanya. Data yang digunakan pada penelitian ini ada dari data survei Premier menggunakan Google Form. Lalu variabel penelitiannya yaitu Y adalah nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi, X1 adalah jumlah pelajaran, X2 adalah waktu belajar, sementara X3 adalah nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. Analis data, ini adalah langkah-langkah analisisnya, yaitu yang pertama mengumpulkan data, melakukan analisis statistika deskriptif, lalu melakukan analisis korelasi, menganalisis model linear berganda melalui pendekatan matriks, lalu melakukan pengujian terhadap parameter regenerasi beranda dengan metode serentak dan uji parsial, lalu melakukan pengujian asumsi residual IIDN,
melakukan interpretasi data, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, berikut adalah statistika deskriptifnya, yaitu variabel Y-nya mendapat rata-rata 82,88, standar deviasinya 5,23, variansi 27,33, maksimumnya 95, minimumnya 70. Lalu ada variabel X-nya mendapat rata-rata 11,98, standar deviasinya 3,03, variansinya 9,18, maksimumnya 14, dan minimum 5. Lalu variabel X2-nya mendapat rata-rata 3,10, standar deviasi 2,23, variansi 5,00, maksimumnya 16, dan minimum 1. Berikut ada variabel X3-nya yang terakhir mendapatkan rata-rata 82,36, standar deviasi 5,00, variansi 25,00, maksimumnya 92, dan minimum 70. Nah, berikut ada analisis korelasi yang kita dapatkan melalui aplikasi Minitab, maksudnya software Minitab. Nah, berikut adalah jumlah pelajarannya. Waktu belajar, nilai sebelum pandemi. Nah, berikut ada model regresi melalui pendekatan matriks. Hasilnya B0 didapatkan 54,4, B1-nya 0,271, B2-nya min 0,326, B3-nya mendapat 0,320. Uji serentaknya, yang pertama regression DF-nya 3, SS-nya 162,96, MS-nya 54,23, F-nya 2,10, dan P-nya 0,111. Lalu residual error-nya DF-nya 57, SS-nya 1476,98, MS-nya 25,91. Dan nilai totalnya DF-nya 60, SS 1081,10, dan MS-nya 1639,93. Secara uji parsial yang B0 totalnya adalah 4,29, total tabelnya 2.03224, p-value-nya 0,000, lalu B1-nya nilainya adalah 1,18, t-tabelnya 2,03224, p-value-nya 0,244. Lalu B2-nya totalnya adalah 0 min 1,10, t-tabelnya 2,03224, lalu p-value-nya 0,274. Dan terakhir B3-nya mendapatkan total 2,29, t-tabelnya 2,03224, lalu p-value-nya 0,026. Nah, berikut adalah residual identik dalam variansnya. Ini juga menggunakan software Minitab, residual independent, residual distribusi normal. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hasil pengamatan rata-rata nilai sesudah pandemi secara keseluruhan adalah 82,883. Rata jumlah pelajaran adalah 11,98360656. Rata-rata nilai sesudah pandemi adalah 82,3606554. Lalu variabel Y dengan X2 berhubungan dengan linear berbanding lurus dengan nilai korelasinya, yaitu min 0,115314179, dan antara variabel Y dan X3 berhubungan linear yang berbanding lurus juga, yaitu dengan nilai korelasi sebesar 0,24721618. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah model regresi yang dipenuhi, yaitu Y sama dengan 54,4 tambah 0,271 atau X 1 kurang 0,326, lalu X2 tambah 0,320, yaitu X3. Pada uji serentak hasilnya didapatkan pada hasil keseluruhan adalah gagal tolak, dan pada uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada variabel respon adalah nilai matematika sebelum pandemi. Saran dari saya, sebaiknya para siswa dan mahasiswa yang mengikuti survei menambah jam pelajaran sehingga memaksimalkan lagi nilai yang didapatkan atau membuat pola pembelajaran yang baru agar tidak membosankan. Ya, selain itu,
Sebaiknya bidang kurikulum mengurangi beberapa mata pelajaran yang tidak terlalu penting agar siswa tidak merasa terbebani. Sekian dari saya, maafkan jika banyak kesalahan dan kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.